Saudara, jelang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, baik Peggy maupun polisi saling menolak dalil selama persidangan. Pihak Peggy menyebut banyaknya kejanggalan saat penetapan tersangka Peggy, salah satunya ialah poin error in persona. Salah orang dalam penetapan Peggy sebagai tersangka. Nah, sedangkan polisi menegaskan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Kita akan bahas pagi hari ini menjelang sidang putusan pra-peradilan atas tersangka Peggy Setiawan bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting, dan Kabaris Krim Polri periode 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Susno Duaji. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya ke Prof Jamin dulu nih Prof. Ya. Kemarin saya tertarik dengan pernyataan hakim setelah menerima dua kesimpulan dari pemohon dan termohon begitu. Mudah-mudahan tidak masuk angin katanya. Apa yang Anda baca dari pernyataan hakim pada saat pembacaan kesimpulan ini? Ya, jadi hakim itu dalam menjalankan tugasnya dia terikat dengan kode etik profesi hakim ya. Kode etik profesi hakim itu menyatakan hakim harus independen dalam memutuskan suatu persoalan hukum yang dia periksa, harus objektif. Ya, objektif artinya sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Tidak boleh terpengaruh dalam tiga hal. Pertama adalah tidak boleh dipengaruhi karena uang, ya gitu. Dia ada sogok menyogok, suap menyuap, nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh terpengaruh oleh adanya kekuasaan. Intervensi dari contohnya dari instansi tertentu ya, contohnya seperti ini dari manapun nggak boleh. Yang ketiga, nggak boleh juga trial by the pers ya, artinya tekanan masyarakat dan segala macam dia nggak boleh terpengaruh. Jadi kalau dia sudah bebas nilai dari tiga hal ini, itulah hakim yang independen. Dia berdasarkan fakta dan objektif, berdasarkan keyakinannya. Jadi dari pasal 183 KUHP itu berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut. Itu yang harus dimilikinya. Itulah yang disebut dia independensi daripada hakim tersebut. Independensi terjaga dan objektif dalam memberikan putusan begitu kira-kira. Sejauh ini dengan alat bukti ataupun bukti-bukti baik bukti yang diajukan di persidangan atau yang terdahulu begitu sudah ada dikumpulkan dan sekarang sudah ada di meja hakim seperti ini, sudah ada di tangan hakim. Apakah sudah cukup hakim untuk memberikan putusannya objektif kira-kira kalau melihat jalannya persidangan dari tentu kan ini ada dua belah pihak ya, ada pemohon, ada termohon. Ya, jadi berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim akan menilai mana bukti yang paling kuat dari kedua belah pihak ini didasarkan kepada ilmu dan keyakinan yang dimiliki oleh majelis hakim tunggal ini. Nah, setelah itu nanti dia akan memutuskan. Contoh, kelihatannya daripada Polri tidak memberikan bukti dan tidak meyakinkan sehingga lebih mengarah kepada pemohon sehingga pemohon dikabulkan permohonannya. Atau bisa jadi juga apa yang didalilkan pemohon tidak terbukti, lebih mengarah bahwasanya Polri keyakinannya bahwa ya Polri sudah melakukan proses penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dan penangkapan sudah sesuai, maka sudah dapat dinyatakan bahwa permohonannya ditolak. Ya, tapi tentu kalau saya amati, saya secara pribadi, saya melihat konteks pembuktiannya lebih mengarah bahwasannya apa yang disampaikan penyidik ini lebih lemah ya kalau menurut saya. Saya mohon maaf aja ini karena saya lihat secara objektif ini lebih lemah dibandingkan apa yang dinyatakan oleh para pemohon begitu. Jadi dari data-data, contohnya kita anggap aja lah dia hadirkan apa sih alat bukti, kita anggap saksi fakta. Nah, saksi fakta sama sekali nggak ada yang dihadirkan, hanya dibacakan. Lalu yang kedua, cuma ada ahli doang. Ahli satu saja yang dia sampaikan berdasarkan dan bukti-bukti surat. Sebenarnya bukti surat juga lemah karena nggak berdasarkan pada scientific crime investigation. Karena semua itu didapat setelah kejadian yang jauh sekali ya didapat. Apakah itu terkait dengan kartu keluarga, apa rapor, ataukah terkait dengan adanya biometrik, saya kira itu tidak begitu kuat ya. Tapi kita nggak prejudice terhadap majelis ya, hakim tunggal ini. Saya kira hakim tunggal harus lebih objektif dalam memutuskan hari ini.
Saya ke Pak Susno. Pak Susno sebagai orang yang pernah memimpin para penyidik seluruh di Indonesia, penyidik Polri, Pak Susno. Tadi kata Prof. Jamin, alat bukti penyidik ini dalam hal ini menurut opini atau pendapatnya Pak Jamin lemah begitu. Anda bagaimana melihat lemahnya alat bukti dalam kasus ini? Jadi begini, saya sangat cinta kepada Polri Ya. yang membesarkan saya selama 36 tahun. Gitu. Ya. Dan sebagian besar dari 36 tahun hidup saya di Polri, berkarir, itu adalah di reserse, di penyidik. Ya. Saya tidak akan mencampuri terlalu jauh, tapi apa yang terangkat ke permukaan yang tidak terbantahkan. Alat buktinya. Ya. Alat bukti yang diajukan saya sangat menyesal sekali gitu. Ya. Kok apa karena saking yakinnya gitu si adik-adik saya ini. Yang diajukan alat bukti itu hanya satu, yaitu keterangan ahli. Ya. Didukung oleh barang bukti yang lain. Oke. Terus contohnya apa barang buktinya? KTP lah, kartu KK lah, raport lah, dan lain-lain. Kemudian ada lagi katanya alat bukti yang lain berupa surat dan berupa keterangan ahli. Ya. Persoalannya adalah satu, dalam pra-peradilan itu untuk menentukan sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, terkait dengan sekarang sah tidaknya penyitaan, Ya. dan sah tidaknya menentukan sebagai tersangka, itu tambahan. Penetapan tersangka. Itu harus minimal 2 alat bukti. Oke. Alat bukti tadi ada lagi syaratnya. Apa? Saling bersesuaian. Kemudian syarat kedua harus didapatkan secara sah. Ya. Yang ketiga ini harus cukup. Nah sekarang apakah didapat secara sah? Oke lah, keterangan ahli didapatkan secara sah Ya. karena diberikan di bawah sumpah di depan pengadilan. Ya. Oke, sah ya. Kalau keterangan saksi nggak ada, Polda nggak ngajukan saksi. Betul. Sama sekali nggak ngajukan saksi. Oh, saksi yang dibacakan, itu kan dalam rangka reflik duplik, dan saksi tidak dihadirkan di depan sidang dan tidak disumpah, berarti zero. Saya yakin bahwa hakim tidak akan mencantumkan keterangan saksi. Kalau hakim mencantumkan keterangan saksi, ini saksi awang-awang dia ya. Oke lah, keterangan ahli sah. Kemudian persoalannya, keterangan ahli ini saling bersesuaian nggak dengan alat bukti lain? Ya. Katanya dengan pisem. Aku yakin pisem itu tidak menentukan bahwa tersangkanya adalah Peggy. Pisem hanya ngomong bahwa orang ini mati karena tidak wajar, mati karena paru-parunya kena air, atau mati karena benda tajam, hanya gitu. Ya, ya, ya. Terus apa lagi? Dikatakan, oh surat bisa berharga karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu tidak jelas untuk Peggy yang mana, hanya disebutkan Peggy Alias Perong begitu. alias Perong. Lah, itu yang dipersoalkan. Oke. Kalau hanya Peggy yang ditangkap sekarang, saya setuju. 2000% bila perlu. Dia adalah Peggy Setiawan. Betul. Masa nggak percaya sama ibunya? Masa sama bapaknya nggak percaya? Persoalannya, apakah Peggy ini adalah Peggy yang dalam DPO? Ya. Nah, untuk mengujinya, saya ribuan kali membuat DPO itu. DPO itu dibuat manakala Ini menarik nih. dipanggil tidak datang. Ya. Setelah itu datangi ke rumahnya, tidak ada. Tidak ada. Baru dibuat DPO. Format DPO itu udah baku. Ya. Dari atas tuh nama, alias, tempat tanggal lahir, pekerjaan, ya. Terus nama orang tua. Terus apalagi ciri-ciri khusus gitu. Kemudian sidik jari dan foto. Kenapa kita harus ribut di pra-peradilan? Polri keluarkan aja DPO-nya. Nah ini DPO-nya. Nama Peggy alias Perong, yang di sini Peggy Setiawan, tempat tanggal lahir di sini bulan berapa, di sini bulan berapa, orang tua di sini siapa, di sini siapa, rumus sidik jari di sini bagaimana, di sini bagaimana, terus apalagi fotonya, pekerjaannya, ya kalau ini lain semua ya ngapain kita heboh, meributkan perang. Iya, iya. Ini kalau bicara soal DPO berarti Peggy alias Perong yang ditetapkan sejak awal oleh polisi itu pada saat itu 8 tahun lalu. Itu
tidak diungkap, tidak dipublish begitu. Bagaimana ciri-cirinya, lahir di mana, alamatnya di mana. Ini kan kita juga sampai sekarang belum pernah melihat itu. Ya, itulah sebagai guidance. Ya. Guidance-nya dilihatkan itu, dilihatkan dan yakin karena ketentuan DPO itu disebar ke seluruh kepolisian Republik Indonesia. Sampai ke Polsek. Ya. Setelah dari situ, kalau dicurigai dia akan melarikan diri ke luar negeri, diminta disebar seluruh dunia lewat Interpol. Ya, nah, mana DPO-nya itu? Dipegang aja DPO-nya. Cocokkan dengan Peggy. Peggy, kamu Peggy siapa? Peggy Setiawan. Aliasmu Peron apa bukan? Bukan. Ya udah, Pak Hakim tinggal gitu aja. Kalau itunya nggak ada, beda, ya aku nggak jawab ya. Biar yang jawab DPO itu DPO sendiri. Artinya sebenarnya simpel ya Pak ya? Simple kok. Simpel tapi dibikin rumit. Nah, kira-kira. Jadi yang jawab DPO itu biar DPO sendiri. Bukan pengacara, bukan siapa namanya penyidik, bukan juga penggugat, bukan juga si Peggy yang ditangkap. Silakan DPO ngomong sendiri. Iya, sesimpel itu kalau kata Pak Susno. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, saya akan kembali ke jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Bandung. Di sana Ninda sudah bersama dengan orang tua Peggy Setiawan yang saat ini juga mengawal sidang kasus pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Silakan Ninda. Iya, Radi dan juga saudara, ini tinggallah menghitung beberapa menit lagi. Kemudian kita akan melangsungkan sidang putusan terhadap Peggy Setiawan. Apakah akan diterima atau tidak? Yang pasti ini akan disaksikan langsung oleh keluarga besar dari pihak Peggy Setiawan. Tentu telah hadir bersama kami, yakni Ibu Kartini selaku ibu dari Peggy Setiawan bersama juga dengan adik-adik dari Peggy Setiawan. Kita akan langsung berbincang, Radi dan juga saudara. Selamat pagi, Bu Kartini. Selamat pagi. Bu Kartini, saat ini seperti apa kondisinya, sehat untuk Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Bu, saat ini kita sedang menantikan sidang putusan untuk Peggy Setiawan. Dari Ibu sendiri dan keluarga seperti apa sih Bu harapannya ataupun yang disiapkan apa? Harapan saya semoga hari ini tim kuasa hukum Peggy bisa membawa pulang Peggy dan bisa membebaskan Peggy. Dan untuk hakim, semoga hakim bisa menilai dan memberikan putusannya seadil-adilnya pada Peggy karena Peggy tidak bersalah. Saat ini Ibu optimis sekali Peggy ini akan dikabulkan gugatannya? Ya, sangat optimis karena kami yakin karena Peggy tidak melakukan kejahatan itu. Ibu terakhir bertemu dengan Peggy kapan, Bu? Kamis kemarin saya besuk. Ada yang disampaikan atau pesan dari Peggy terakhir seperti apa? Peggy hanya berpesan dan Peggy mengucapkan banyak terima kasih ke seluruh rakyat Indonesia dan netizen-netizen yang telah mendukung Peggy dan mendoakan Peggy. Banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung Peggy dan Peggy juga meminta terus berdoa supaya Peggy segera bebas gitu aja. Baik Bu, kita kan saat ini masih belum tahu seperti apa hasil dari hakim ya. Dari keluarga sendiri apakah akan menerima apapun hasil dari pihak hakim Pengadilan Negeri Bandung seperti apa Bu? Ya, pihak keluarga kami akan menerima apapun keputusan hakim dan pihak juga Peggy akan berusaha semampu mereka untuk membebaskan Peggy. Ibu sebagai ibu kandungnya sendiri dari Peggy Setiawan, Ibu melihat Peggy ini anaknya seperti apa sih Bu sehari-hari dari dulu hingga saat ini? Peggy anak baik, anak penurut, Peggy tidak neko-neko, Peggy hanya bekerja untuk menghidupi adik-adik dan ibunya. Dan disebutkan bahwa Peggy Setiawan ini juga merupakan tulang punggung keluarga ya Bu, betul ya Bu, seperti apa Bu? Peggy adalah tulang punggung keluarga. Peggy sehari-hari kehidupannya hanya kerja dan kerja mencari uang. Dia tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya ingin menghidupi adik-adiknya supaya adik-adiknya bisa sekolah dan bisa adik-adiknya supaya bisa sekolah tinggi biar dia tidak memikirkan kehidupannya sendiri. Jadi Ibu tidak cukup menyangka ya akan adanya Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan vina ini. Iya. Ada yang disampaikan Bu terkait harapan terakhir mungkin nantinya? Harapan saya semoga hari ini kami bisa membawa pulang Peggy untuk berkumpul kembali bersama kami.
Baik, kita juga berharap agar kemudian hasil yang diberikan oleh hakim ini terbaik untuk seluruh pihak ya Bu ya, yang pastinya. Ini saat ini keluarga dari Peggy yang hadir siapa saja Bu yang akan menyaksikan? Ada adik-adiknya, ada pamannya, ada teman baiknya juga, dan ada seluruh keluarga Peggy hadir di sini. Baik, mungkin dari adik Peggy ada Amel dan juga Luciana. Apa yang ingin disampaikan ataupun Amel barangkali ada disampaikan? Ya, saya berharap semoga hari ini APG bisa dibebaskan karena APG tidak bersalah. APG juga sosok kakak yang hebat. APG bisa memerankan 2 peran sekaligus. APG kakak yang sangat hebat dan hebat. APG rela menghabiskan masa mudanya untuk bekerja dan terus bekerja demi menafkahi keluarganya. Untuk adik pun yakin ya untuk Peggy Setiawan ini akan dibebaskan oleh pengadilan? Yakin. Ya, baik, terima kasih dari Ibu Kartini selaku ibu dari Peggy Setiawan dan juga adik-adik dari Amelia dan juga Luciana serta seluruh keluarga dari Peggy Setiawan. Tentu terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan saudara, itu dia tadi apapun yang disampaikan oleh pihak keluarga Peggy, tentu pihaknya ini satu yang pertama adalah sangat menantikan untuk sidang putusan dari pihak Pengadilan Negeri Bandung. Apakah kemudian nantinya pihak Peggy Setiawan ini akan dikabulkan gugatan pra peradilannya atau tidak? Yang pasti ini juga akan berpengaruh nanti ke depannya langkah-langkah hukum Peggy Setiawan seperti apa lagi kemudian. Dan saat ini kondisinya kami masih menunggu sidang putusan yang akan digelar sesuai rencana ini pukul 9 pagi nanti mendatang, Radi dan juga saudara, sehingga kehadiran pun belum lengkap. Kami juga masih belum melihat adanya kehadiran dari pihak termohon yakni pihak penyidik Polda Jawa Barat. Radi. Ya, nanti kita akan perbaharui kembali informasi dari Pengadilan Negeri Bandung. Tadi Ninda sudah berbincang dengan keluarga dan kami memahami betul kesedihan dari pihak keluarga. Saat ini jika memang betul pihak keluarga sangat mengetahui keseharian Peggy itu seperti apa, tentu akan menjadi pukulan tersendiri untuk keluarga jika Peggy dinyatakan bersalah dan tetap menyandang status sebagai tersangka. Kita akan hubungi Anda lagi nanti, Ninda, terima kasih. Dan kami akan lanjutkan perbincangan. Prof Jamin, tadi kalau berkali-kali kita menyimak dari kuasa hukum gitu, tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya yang jadi poin penting dari 3 poin yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah error in persona atau salah tangkap begitu, salah tangkap dalam kasus ini. Nah, sebelum nanti juga saya akan tanyakan ini ke Pak Susno, apakah error in persona yang menjadi poin salah satu faktor paling penting dalam sidang pra peradilan ini akan jadi benar-benar jadi pertimbangan utama oleh hakim? Dalam konteks pidana kan mencari kebenaran material, kita mencari pelaku begitu ya. Mencari pelaku, jadi jangan sampai salah orang ya. Nah, kalau salah orang berarti kan kita nanti menghukum orang yang tidak melakukan perbuatan. Itu sangat melanggar hak asasi manusia itu benar-benar. Nah, jadi kasus ini berangkat dari adanya 8 pelaku tindak pidana, di mana dalam 8 itu ada 3 DPO. Nah, 3 DPO itu ada filmnya muncul gitu ya. Nah, akhirnya mereka gelabakan ini, kenapa 3 DPO ini nggak dikerjain gitu. Nah, akhirnya saya nggak tahu apakah dalam waktu singkat seperti itu motivasi apa sehingga dari 3 itu ditentukan 1 begitu. Nah, saya kira apa yang ditentukan 1 sebenarnya nggak ada masalah karena kalau itu benar-benar secara profesional diambil dari kejadian 2016, bukan diambil begitu saja di 2024 begitu. Untuk contohnya ya masyarakat mendesak, ya udahlah kita ambil aja ini supaya nanti ada. Nah, tapi itu kan nggak profesional, maksudnya seandainya nanti ini benar-benar dikabulkan ya permohonan kalau terjadi. Nah, jadi dalam konteks error in persona itu orangnya itu bukanlah pelaku aslinya gitu, bukan dia pelakunya. Kenapa? Karena tidak cukup bukti untuk menjadikan dia sebagai pelaku yang pernah dilakukan di tahun 2016. Berdasarkan apa? Berdasarkan scientific crime investigation dan scientific evidence gitu loh. Itu. Karena ini apa? Ini kejadian pembunuhan, bukan tindak pidana biasa gitu. Pembunuhan itu meninggalkan bukti yang cukup banyak gitu kalau pembunuhan. Banyak sekali ya. Apalagi kalau dianggap pelakunya yang bukan profesional. Ya, bukan profesional. Artinya kejadian
kejadian anak-anak yang biasa lah begitu ya. Itu banyak sekali eviden. Tadi Pak Susno sudah menyebutkan ya segala macam evidence yang bisa. Kenapa itu tidak pernah dihadirkan untuk menjadikan orang ini sebagai tersangka? Itu pertanyaannya. Kalau ditanya ada, nggak ada. Loh, kalau ada harusnya bawa dong di pra-peradilan, tunjukkan kami tidak salah. Ini semua bukti ABCDE sudah ada. Tapi realitanya yang kita lihat di persidangan selama ini itu nggak dimunculkan. Apakah memang ada nggak dimunculkan atau memang sama sekali nggak ada, kita kan nggak tahu begitu ya. Tapi realita yang kita hadirkan itu. Makanya saya katakan tadi, mungkin ada kesalahan dalam prosedural, bisa aja terjadi, penyidik juga bisa salah kan begitu. Tapi harusnya diperbaiki, jangan langsung ditetapkan sebagai tersangka, dibagusin dulu gitu kalau benar-benar. Kalau enggak, jangan. Nah kalau sampai nanti jadi tersangka seperti ini kan repot. Tadi udah jelas dikatakan, paling gampang tadi Prof. Susno bilang DPO-nya sidik jarinya tentuin sama atau enggak begitu. Nah inilah yang dipermasalahkan. Saya kira penyidik dalam hal ini kita harus objektif ya, memperbaiki supaya nanti ke depannya jangan lagi ada kemungkinannya ada masalah seperti ini. Kalau sudah yakin ya lakukan dengan baik sehingga alat buktinya sudah ada dari sejak awal, bukan diciptakan sekarang gitu ibarat katanya begitu. Nah, begitu. Oke. Ini saya tanyakan juga ke Pak Susno. Saya yakin Pak Susno ini sudah ribuan kali menangani kasus-kasus seperti ini pada saat Anda bertugas, apalagi memimpin ribuan penyidik juga di seluruh Indonesia begitu. Nah, ada pernahkah Anda mengalami kasus seperti ini, seperti yang terjadi saat ini, error in persona, dan bagaimana Anda pada saat itu memberikan arahan atau menanggulangi kesalahan-kesalahan seperti ini? Saya untuk menjamin tidak pernah terjadi, tidak berani ya. Karena ini kan seluruh Indonesia. Betul. Mungkin ada di Polsek, mungkin ada di Polres, tapi untuk level markas besar, pada saat saya menjabat itu tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang mengapa terjadi error en persona? Karena ini pertama tidak mentaati kaedah-kaedah penyidikan. Kaedah penyidikan itu apa? Jelas benar itu di KUHP. Penyidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu hukum acara, untuk membuat terang suatu peristiwa. Apakah ini pidana apa bukan? Nah ini peristiwa ini bagus sekali contohnya. Kan kecelakaan lalu lintas apa pidana? Kalau kecelakaan lalu lintas tunggal apa ada lawannya? Ternyata katanya tunggal, dikubur lah dia. Nah kan, nah sekarang tahu-tahu ini pidana. Lah kalau pidana baru membuat terang peristiwanya. Peristiwa apa ini? Pembunuhan atau apa? Nah ternyata katanya pembunuhan. Setelah itu karena ini bukan tertangkap tangan, kumpulkan alat buktinya. Kumpulkan barang buktinya, physical evidence dan alat bukti. Di mana ngumpulkannya? Teori penyidikan lagi di segitiga. Triangle evidence. TKP, tersangka, saksi di sini dikumpulkan. Setelah kumpul gitu, yakin, baru cari siapa tersangkanya. Kalau ini nampaknya ya, mohon adik-adikku seluruh Indonesia, jangan lagi seperti ini. Bukan tertangkap tangan, ini belum terkumpul semua, dia tangkap dulu. Nah, dalam BAP yang nangkap siapa? Siapa nama? Rudiana. Ditangkap, diinterogasi. Dari mana Rudiana dapat keterangan ini? Kalau dalam BAP itu berasal dari Aib. Nah, Aib dari mana dapat ini? Aib nggak kenal orang-orang itu, kan nggak kenal namanya Peggy yang ini. Nah, ditulislah ini sampai 11 orang. Nah, ini kan jelas tidak profesional ini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kenapa terjadi dalam error en persona? Aku yakin saya di dalam membuat DPO yang disebarkan, DPO itu daftar, P itu pencarian, O itu orang. Kan ada aturannya, ada formatnya. Jadi Pak Hakim, mohon nanti Pak Hakim cocokkan ya formatnya. Karena ini gugatan pertama error in persona, jangan nanti sampai Pak Hakim tidak cocokkan ini. Dicocokkan sama kalau memang DPO yang lama itu. DPO yang ini sama manusia yang ini tidak sama, ya sudahlah. Dan katanya Profesor Jamin Ginting tadi, saya sangat sependapat, karena ini pidana itu harus jelas siapa subjeknya, siapa pelakunya. Ya kalau itu udah meleset, ya meleset semua lah ini. Meleset semua, artinya
Ya, artinya kans untuk Peggy Setiawan lolos dari jeratan tersangka ini juga sangat besar begitu ya. Kalau saya melihat mengatakan, saya tidak perjalanan. jawabnya ya. Yang jawabnya DPO saja. Sebenarnya kalau saya yang jawab, saya nanti dihujat gitu. Oke, itu kan putusan hakim nanti ya. Enggak, bukan putusan hakim. Saya minta yang bicara itu DPO. Oke. Jadi kertas DPO ini dipegang, cocokkan dengan ini. Kamu namanya siapa? Peggy Pak. Yang Peggy Setiawan Pak. Yang dicari Peggy Perong. Peggy Perong. Tanggal lahir kamu berapa? Yang di sini tanggal lahirnya ini. Kalau dia merubah tanggal lahir, cocokkan dengan akte kelahiran dan rapotnya. Rumus sidik jarimu mana? Diambil sidik jarinya. Rumus sidik jari yang dicari mana? Cocok enggak? Gambarnya cocok enggak? Oke. Alamat cocok enggak? Ini kan alamatnya beda kalau nggak salah. Betul. Beda kecamatan. Kalau klaim- Udahlah, satu ini aja cukup. Katanya beliau. Oke. Karena yang paling penting itu jangan sampai keliru orangnya. Ya. Soal nanti apakah sudah memenuhi dua alat bukti dan sebagainya itu kumaha engke lah. Yang pertama ini orangnya apa bukan? Udah. Ya, itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu dan ini harus jadi pertimbangan kuat dari Ya nomor satu. Gitu. betul nomor 1 dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam memutus pra peradilan pagi hari ini. Kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Bandung. Ada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Oh, maksud saya ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang memberikan pernyataan berikut ini. Mampu membuktikan dasar dijadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun faktanya hanya mengajukan satu orang ahli. Kalau yang kemudian BAP tersebut, BAP tidak dapat dimaknai sebagai alat bukti surat di dalam persidangan. Tapi makanya kami menilai sejak awal Peggy Setiawan ditetapkan tersangka cukup kurang alat buktinya. Sehingga kami meyakini bahwa Peggy Setiawan jalan satu-satunya adalah permohonan kami dikabulkan, Peggy Setiawan dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kalau Peggy bebas, akhirnya nanti kompensasi berupa apa sih yang akan didapat oleh Peggy nantinya dari kuasa hukum? Harapan di pemikiran kami selaku kuasa hukum ini saat ini bebas aja dulu lah. Itulah yang menjadi tujuan kami. Kalau ada pun hal-hal yang lain kami belum masuk ke zona itu. Nanti dirumuskan kemudian lah. Iya kan? Kira-kira itu yang menjadi harapan kami. Hanya perlu kami tegaskan bahwa kami sudah mengungkapkan semua fakta, kami sudah mengungkapkan semua bukti, kami juga sudah mengungkapkan saksi. Kalau saksi terus terang, belum semua yang kami ungkapkan. Hanya baru sebagian karena ini menyangkut hanya sekedar formil. Tentunya sebatas untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan memang benar berada di Kota Bandung. Tidak lebih dari situ. Itu saja. Diskusi kami kemarin kan demikian. Seharusnya kalau memang kami ini mengajukan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Perong. Harusnya pihak termohon mampu men-challenge. Kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Perong. Tapi buktinya itu kan tidak mampu di-challenge. Makanya berangkat dari hal tersebut kami meyakini bahwa permohonan kami dikabulkan oleh Pengadilan Kota Bandung. Kira-kira demikian kawan-kawan. Peggy bebas itu apakah 3 DPO itu akan selalu dikejar, Bang? Kalau itu bukan kapasitas kami hadir hanya masuk dalam wilayah hukum Peggy Setiawan. Persoalan 3 DPO itu urusan kepolisian, bukan urusan kami. Ya. Clear ya? Oke. Clear ya? Daftar DPO-nya. Enggak dikasih. Ya, itu tadi pernyataan dari Insang Nasrudin, kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang hingga detik ini menyatakan optimistis bahwa Peggy Setiawan kliennya akan terbebas dari segala tuduhan dan dibebaskan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan setelah jeda nanti kami akan tanyakan juga bagaimana jika pengadilan pra-peradilan pagi hari ini itu mengabulkan permohonan dari Peggy Setiawan, artinya Peggy Setiawan terbebas dari statusnya sebagai tersangka. Apa yang sebaiknya dilakukan pihak Polda Jabar, penyidik Polda Jabar untuk mempertanggungjawabkan orang yang sudah ditetapkan dalam DPO dan sudah menjadi putusan pengadilan beberapa tahun yang lalu? Kami akan tanyakan kepada para narasumber saya setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Masih di Breaking News Kompas TV dan visual yang Anda saksikan adalah visual terkini di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kita lihat jajaran kuasa hukum ada sekitar 22 ya yang menangani atau menjadi klien Peggy Setiawan yang dituduh saat ini menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina. Ini sudah mempersiapkan semua berkas, kemarin juga sudah diserahkan kesimpulan kepada hakim dan saat ini tinggal menunggu dari tim hukum Polda Jawa Barat apakah akan hadir di persidangan atau tidak juga. Dan
Itu saja untuk menunggu putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sebelum menuju ke sidang, sambil menunggu sidang saya juga tadi bertanya kepada Pak Susno, Pak, soal ada satu putusan pengadilan beberapa tahun yang lalu yang memutuskan, ada 3 bahkan DPO ya, sebelum dikerucutkan menjadi 1 oleh Polda Jawa Barat. Nah, jika Peggy Setiawan ini nanti dikabulkan begitu permohonan pra peradilannya, otomatis kan status tersangkanya bebas. Apa yang sebaiknya dilakukan polisi atau Polda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan bahwa ada daftar pencarian orang pada saat itu yang sudah menjadi putusan pengadilan? Gimana Pak Susno? Pertama, yang harus bekerja markas besar Polri dulu. Oke. Artinya apa yang harus dikerjakan oleh markas besar Polri? Kenapa DPO yang sudah disebarkan ke seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia, kalau ini akan lari ke luar negeri, kok beda dengan orang ini? Ya. Nah, ini siapa yang buat? Kenapa Anda tidak profesional gitu kan? Jadi mulai dari jenjang berapa siapa yang buat DPO. Kedua, karena kasus pembunuhan ini terjadi, tidak bisa dibantah, dan siapapun pelakunya harus dihukum sesuai dengan kejahatannya. Kewajiban dari Polri Polda Jabar adalah mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Ya. Apakah Peggy Perong yang ternyata bukan Peggy Setiawan, itu harus dicari. Ya. Kemudian termasuk juga apakah 2 DPO si Andi dan siapa lagi satunya lagi itu ada benaran atau tidak ada benaran. Cari dia sampai ketemu. Karena apa? Tidak boleh korban ini dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban hukum dari pelakunya. Oke. Nah, terus alangkah lebih terhormatnya lagi Polda Jabar untuk mencoba mengeksaminasi daripada hasil kerja penyidik 2016. Oke. Apakah yang sudah menjadi terhukum dan 1 yang terbebas itu bukan pelakunya. Oke. Nah, kalau itu bukan, itu keluar dari mulut Polda, dan bila perlu Polda yang menggugatnya, wah itu gini nah. Oke. Seluruh Itu baru- dunia akan begini. Baru Wah, bisa apa hebat ya? Polri. Terpulihkan juga lah citra Polri Bukan selama ini ya. terpulihkan, mungkin ya, orang akan, ternyata Polri sekarang berubah. Oke. Jangan sampai harus ngotot-ngototan, iya dia pelakunya, dicarikan alat bukti. Nah, begitu. Oke, kita akan kembali saksikan dulu Pak Susno sebentar ke Pengadilan Negeri Bandung. Di sana sudah ada tim hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi berikut ini. Kemarin saya sampaikan itu, kita nanti tunggu saja keputusan dari hakim, di mana pemohon maupun termohon kemarin hari Jumat ya sudah menyampaikan kesimpulan. Saya kira nanti Pak Hakim hari ini akan memberikan keputusan final. Begitu. Pak, kalau Pak dari Polda sendiri optimis nggak Pak untuk keputusan hakim ya Pak? Ya, kalau kita tetap harus optimis begitu kan. Kalau optimis itu harus selalu begitu. Ya. Tapi kalau misalnya hakim memutuskan mengabulkan permohonan pra peradilan ini seperti apa nih Pak? Ya, nanti kita tindak lanjuti sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang ada. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak, hingga saat ini apa yang membuat Polda masih tetap optimis Pak? Ya, dengan alat bukti yang kita sampaikan kemarin di dalam sidang. Jadi mulai dari pemeriksaan awal, kemudian jawaban kita, itu kan semuanya sudah kita sampaikan secara lengkap ya. Itu terkait alat bukti yang ada. Tapi kan ini masalah prapit ini kan masalah formilnya saja ya yang diuji. Pak, tadi ada keterangan dari kuasa hukum Pak yang menyatakan bahwasannya Kejati Jawa Barat ini juga mengembalikan berkas formil dan juga material begitu terkait dengan Peggy Setiawan. Dari Polda sendiri bagaimana Pak menyikapinya? Kalau masalah P19 segala itu kan memang itu mekanisme selama ini dalam mengirim berkas perkara. Kalau dirasa ada P19 mungkin kan berarti penyidik harus melengkapi kekurangan yang ada, dan hal itu udah ya seperti biasa lah begitu kan. Sudah dilengkapi oleh pihak polisinya Pak? Ya harus kita lengkapi, kemudian harus kita koordinasikan lebih lanjut dengan jaksa seperti apa untuk pemenuhan bukti-bukti yang untuk mendukung di dalam kasus materinya, ya materi pokoknya.
Nah, saya tidak menyampaikan masalah materi pokok lah. Saya fokus Kabitkum sebagai kuasa hukum dari Dirkrim ya, yang telah memberikan kuasanya kepada saya jadi fokus di masalah praktik saja. Ya. Terakhir Pak, dari Polda sendiri siapa-siapa aja yang hadir sidang putusan hari ini Pak? Ya, sesuai dengan surat kuasa kemarin 15 orang, masih ada beberapa. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Tadi pernyataan dari Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Nur Hadi, yang mengatakan tetap optimis bahwa sidang pagi hari ini, sidang pra-peradilan akan ditolak begitu ya permohonannya, karena memang ada beberapa bukti yang juga versi Polda Jawa Barat miliki. Nah, tadi kalau menyimak dari pernyataan Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Prof. Jamin, tadi kan di luar sidang pra-peradilan ini juga ada proses pelimpahan berkas begitu ya ke kejaksaan untuk melanjutkan materi perkara atau materi pokok perkara yang akan berlangsung jika memang Peggy Setiawan ini ditolak gitu dan status tersangkanya tetap berjalan, artinya ada sidang. Nah, kalau misalnya memang sekarang dikabulkan, status tersangka dicopot, otomatis alur hukum yang berlangsung dari polisi ke kejaksaan ini akan berhenti juga ya, Prof. Jamin? Ya, jadi pelimpahan yang disampaikan itu pelimpahan yang diduga pelakunya sebagai tersangka adalah Peggy Setiawan saat ini, yang sedang kita tunggu untuk putusannya. Kalau putusannya menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, tentu dia bukan tersangka lagi. Kalau bukan tersangka lagi, ya berkasnya nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh dilanjutkan ke tingkat kejaksaan. Harus dicari lagi bukti baru yang terkait dengan apa penetapan nantinya tersangka kalau memang ada bukti yang baru tersebut begitu. Nah, dengan demikian Peggy Setiawan ini ya udah bebas, dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga kan. Dan seketika itu juga, dan dia dibebaskan begitu. Nah, kecuali kalau memang putusannya ditolak ya permohonannya. Kalau permohonan ditolak artinya apa? Artinya Peggy Setiawan ini akan dilengkapi berkasnya sesuai dengan petunjuk P19 yang disampaikan oleh jaksa. Nah, itu pun kalau penyidik bisa melengkapi, bisa juga itu nanti bolak-balik juga begitu. Dan bisa saja juga pemberhentian itu bukan di tingkat penyidikan, di kejaksaan juga bisa diberhentikan karena menganggap jasa ini bukan Peggy yang sebenarnya, walaupun dalam peradilan sudah ditentukan. Jadi dalam setiap tingkatan itu bisa saja terjadi itu dibuktikan bahwasanya bukan dia Peggy-nya, jadi begitu. Oke. Saya kembali juga ke pertanyaan yang sama tadi dengan Pak Susno, Prof. Jamin. Jika nanti memang ini dikabulkan gitu permohonannya, status tersangka dicabut, kembali publik pasti akan bertanya-tanya kepada kepolisian gitu. Apakah betul yang dimaksud Peggy Setiawan ini, Peggy alias Peron DPO-nya apakah sama gitu. Nah, untuk mempertanggungjawabkan itu tadi, pertanyaan saya sama dengan Pak Susno. Apa yang harus dilakukan penyidik Polda? Ya, tentu ada beberapa kasus ya yang pernah terjadi. Kalau sudah dikabulkan permohonan pra-peradilan, tersangkanya dinyatakan tidak sah, maka ada juga dia melakukan upaya dengan mencari bukti-bukti baru berdasarkan sprindik baru ya tentunya ya. Itu celah hukum baru berarti ke depan? Dia akan cari bukti-bukti baru, kalau memang ada dia bisa tetapkan tersangka lagi, bisa ditolak lagi, bisa jadi itu bisa bolak-balik, tapi kan itu namanya nggak profesional ya. Artinya kalau sudah beberapa kali peradilan bilang lah bukan dia, tetap ngotot dia terus, itu berartinya penyidiknya profesional. Harusnya yang dilakukan adalah kembali ke titik nol di 2016 tadi ya, kembali ke situ, cari scientific evidence-nya apa, ada video, ada rekaman CCTV, ada alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, semua di situ ada sidik jari, ada motor Honda Vario ya warna hitam, di mana itu semua begitu kan, ada lagi macam-macam lah itu yang sebenarnya dari awal itu. Nah, permasalahannya saya lihat adalah penyidik ini, saya mohon maaf ya,
mungkin mereka berpandangan ini kan kasus orang yang lemah, ini nggak ngerti apa-apa begitu. Ini gampang lah, kita paksa ngaku pasti ngaku begitu. Contohnya gitu kan yang sering terjadi. Makanya saya bilang harusnya bukan itu, objektif. Semua screen ya terhadap barang bukti awal itu sangat menentukan. Kalau sudah lewat 20 hari, 30 hari itu lebih sulit dibandingkan kalau masih fresh. Kalau masih fresh, diambil scientific evidence-nya, semua itu datanya sudah lengkap, tinggal dijadikan berkas. Nah, cuma karena kalau sudah lewat, ini kan ausumasinya sudah 10 hari. Bahkan sebenarnya diketahui kalau Vina diperkosa. Kalau diperkosa spermanya pasti ada, siapa pelakunya dapat begitu. Baju, motor, semua peralatan yang digunakan itu sebenarnya menunjukkan identitas pelaku. Semua pelaku tindak pidana gampang kalau semua alat bukti fresh tadi itu di screen dulu. Nah, cuma permasalahannya kurang cukup bukti dari awal sehingga memberatkan para penyidik untuk bisa menghadapi kasus ini di pra-peradilan ini. Akhirnya begitu kan. Kalau dari awal sudah bagus ya tentu. Bahkan Wakil Kapolri aja pernah menyampaikan dalam di PTK kalau nggak salah waktu itu, kita lemah dalam scientific crime investigation katanya. Dia sudah mengakui kan. Artinya inilah, jadi ke depan para penyidik ya lebih objektif lah untuk menggunakan scientific crime investigation sebagai dasar untuk melakukan penyidikan. Baik. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Bandung. Di sana Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah memasuki ruang sidang dan tampaknya sidang akan segera dimulai. Kita akan simak bersama.